Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Dengan ini hati mewasiatkan untuk diri sendiri dan kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan iman kita, meningkatkan takwa kita, meningkatkan amal saleh kita, agar Allah Azza wa Jal selalu memberikan kepada kita hidayah taufiknya, bimbingan kepada kita dengan iman. Sebagaimana kita takwa kepada Allah, Allah akan memberikan insya-Allah sikap kita istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Alhamdulillah, hingga hari ini insya-Allah kita masih ditakdirkan oleh Allah menjadi yaitu orang Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin seorang hamba Allah tetap jika mati menjadi seorang hamba yang muslim. Ketika Allah mengatakan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, itu berarti Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin seorang hamba Allah yang muslim jikalau mati wafat menjadi seorang muslim. Buktinya adalah yaitu muslim yang murtad. Muslim yang murtad itu adalah suatu bukti kalau Allah tidak menjamin kemusliman seorang muslim. Maka daripada itu kita sebagai hamba Allah yang insya-Allah mukmin, insya-Allah kita harus berusaha mendekat kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Betul-betul kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan dinul Islam ini. Mendekat kepada Allah, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, jikalau kita ingin mengetahui siapa kita sebagai seorang manusia, maka kita harus tahu siapa diri kita sebagai jati diri seorang manusia. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita sebagai manusia di alam dunia ini adalah untuk hanya menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengeluarkan kita ke alam dunia ini, melahirkan lewat ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan yaitu kita dilahirkan lewat rahim ibu-ibu kita dalam keadaan kita nggak ngerti apa-apa. Kita manusia itu nggak ngerti apa-apa. Kalau kita tidak mempelajari sesuatu hal ilmu, kita nggak tahu apa-apa sebagai manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu pendengaran, penglihatan dan hati agar kita bersyukur. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan hal itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Qur'an yaitu surat manusia, yaitu surat Al-Insan. Dalam ayat yang pertama Allah katakan siapa kita sebagai jati diri sebagai manusia. Hal ata 'alal insan hinun minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah datang kepada manusia dari waktu, dari suatu masa yang saat itu manusia belum tersebut sebagai sesuatu. Maknanya manusia belum lahir ke dunia ini, yaitu masih dalam alam arwah. Ini proses kita.
Allah katakan yaitu tidak akan datang kepada manusia waktu dari satu masa yang sesuatu itu, yaitu manusia itu belum tersebut sebagai manusia. Maknanya kita dihadirkan oleh Allah ini adalah lewat takdir Allah. Lewat Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan umat manusia ini lewat sesuatu yang Allah sudah tetapkan menjadi sunatullah. Yang saat itu jikalau manusia lahir ke alam dunia, itulah baru disebut sebagai manusia. Sebelum lahir ke alam dunia, manusia belum tersebut sebagai sesuatu, kata Allah dalam awal surat Al-Insan itu. Kemudian siapa kita ini? Allah bertegas, inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj nabtalih waja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami ciptakan manusia, yaitu kita, dari mani yang terpancar. Allah jelaskan itu. Kita hadir sebagai manusia yang sekarang orang yang merasa hebat. Orang yang sekarang misalnya memiliki apapun di dunia ini, supaya jangan lupa diri, jangan menjadi Fir'aun di alam dunia ini. Bahwa kita ini hadir di dunia ini diciptakan oleh Allah dari air yang memancar, mani yang terpancar, min nutfatin amsyaj. Supaya kita ini tahu diri dan tahu sadar diri sebagai kita manusia. Kemudian Allah katakan nabtalih, kemudian kami mengujinya. Memberikan ujian-ujian kepada manusia itu, agar manusia yaitu tahu mana aturan Allah, mana yaitu larangan Allah. Kemudian Allah jadikanlah di dalam manusia itu pendengaran dan penglihatan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelas siapa diri kita. Allah hadirkan ke dalam dunia ini kita sebagai manusia untuk mengabdi kepada Allah, untuk membesarkan kepada Allah, mensucikan Allah. Ini visi kita hidup sebagai manusia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, kita sebagai manusia jangan ikut-ikutan apa-apa yang kita tidak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu ikuti apa-apa yang kamu tuh enggak tahu ilmunya. Allah sudah mengatakan kepada kita, kepada hamba Allah, jangan mengikuti kehidupan apapun yang kita tidak tahu sandaran kehidupan. Kita berpijak di alam dunia ini bukan cuma-cuma yang Allah berikan. Kita hidup di alam dunia ini Allah berikan beban, yaitu beban taklif syariah. Kita tidak bisa hidup sebagai manusia seenak saja, seenak kita. Maka Allah katakan jangan kamu mengikuti apa-apa yang kamu nggak ngerti dalam kehidupan ini. Ini Allah sudah mewanti-wanti. Sesungguhnya kata Allah, pendengaran, penglihatan dan hati Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita warning akan kita hati-hati sebagai manusia. Ma'al muslimin rahimani wa rahmatullah. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya banyak memberikan nasihat kepada kita, agar kita yaitu hidup di dunia ini penuh dengan yaitu hati-hati dari hal-hal yang akan merusak kita sebagai umat manusia. Menjauhkan dari Allah dan Rasulnya. Karena hawa nafsu yang ada pada kita dan godaan-godaan di luar, yaitu baik itu jin maupun manusia yang ingkar kepada Allah, yang menggoda umat manusia itu, yang menjauhkan dari Allah dan Rasulnya. Maka daripada itu, kita sebagai umat manusia ini, terutama sebagai muslim dan insya Allah mukmin, harus kita acap kali yaitu muhasabah pada diri kita. Apapun kita, pijakan pikiran kita, langkah kita, perbuatan kita, kalau kita menjadi seorang muslim yang mukmin, harus semua kembali kepada Allah, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Barometer kehidupan itu adalah itu. Ini kalau kita sebagai seorang muslim, sebagai insya Allah sebagai seorang mukmin. Maka daripada itu Allah sudah mengingatkan kepada umat manusia agar yaitu selalu menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umat manusia ini butuh Allah. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian fakir, butuh kepada Allah. Ini Allah sudah mengatakan demikian kepada kita, kepada semua umat manusia. Kemudian Allah juga mengatakan kepada umat manusia yang kedua,
Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul khalaqakum min qablikum alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah katakan ya u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kamu. Agar apa? Agar kalian yaitu takwa kepada Allah. Ini Allah sudah mengingatkan kepada kita. Kalian ini wahai manusia butuh kepada Allah. Sembahlah Allah. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Sembahlah Allah. Sembahlah Rabbmu. Setelah itu Allah mengingatkan kepada manusia untuk menjaga hal itu. Allah khusus mengatakan kepada umat manusia, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai manusia, makanlah kalian di atas muka bumi ini halal dan thayyib. Ini Allah memanggil an-nas, manusia. Yang pertama Allah mengatakan yaitu bahwa kalian ini butuh wahai manusia kepada Allah. Kedua, sembahlah Allah. Yang ketiga, khusus Allah memperingatkan kepada manusia an-nas. Kalau Allah panggil an-nas berarti semua umat manusia. Bukan hanya yaitu orang mukmin muslim saja, semua umat manusia. Sudah Allah warning. Allah panggil semua hamba Allah. Makanlah makanan yang halal dan thayyib. Karena makanan yang tidak halal ini, yang haram ini akan menghambat mengabdi kepada Allah. Makanan yang haram yang masuk ke dalam seorang manusia akan menjauhkan dari Allah dan Rasulnya. Yang keempat, selanjutnya Allah panggil manusia. Ya ayuhan nas, qad ja'akumur rasul bil haqq min rabbikum. Wahai manusia, telah datang kepada kalian Rasul dengan sebenar-benarnya dari Rabbmu. Allah sudah mengingatkan kepada kita manusia. Allah katakan yaitu Rasul datang kepada engkau membawa syariat, membawa aturan Allah. Subhanallah. Lantas selanjutnya Allah mengatakan, peganglah Al-Quran yang dibawa Rasul. Setelah Allah mengatakan kepada manusia, telah datang kepada kalian Rasul dari Rabbmu secara sebenarnya. Fa'aminu khairan lakum, maka berimanlah kepada Rasul itu, akan mendatangkan kebaikan untukmu. Maka Allah katakan, ya ayuhan nas, qad ja'atkum ma'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian ma'idhah. Apa itu ma'idhah? Al-Quran. Telah datang Al-Quran dari Rabbmu. Al-Quran itu, ma'idhah itu menjadikan yaitu kepada manusia syifa, yaitu penawar, penyembuh apa-apa yang ada di dada-dada manusia, dan sebagai hudan, sebagai petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, kepada hamba Allah dengan 6 tahap. Yang pertama Allah mengatakan yaitu wahai manusia, kamu wahai manusia butuh kepada Allah. Yang kedua lantas Allah mengatakan wahai manusia sembahlah Allah. Yang ketiga yaitu Allah mengatakan yaitu agar manusia ini makan dengan makanan yang halal. Yang keempat yaitu Allah mengatakan wahai manusia telah datang Rasul kepada engkau. Yang kelima yaitu bahwa Allah SWT mengatakan telah datang Al-Quran wahai manusia kepada engkau. Yang keenam yaitu agar kita bertakwa kepada Allah sebagaimana Allah jelaskan dalam awal surat An-Nisa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Itulah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa diri kita sebagai seorang manusia dan bagaimana Allah mewasiatkan kepada manusia khususnya yaitu muslim insyaallah mukmin, yaitu bagaimana kita menyikapi dalam kehidupan ini. Kita wahai saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakallah, kita ini hidup di alam nyata dan kita dikelilingi oleh hal-hal yang gaib. Sesuatu yang nyata bisa kita panca indera dengan mata,
dengan dengan akal dan telinga, hal-hal yang bisa kita lihat, hal-hal yang bisa kita dengar adalah hal-hal yang fakta. Tapi kita ini hidup dikelilingi hal-hal yang gaib yang kita nggak tahu. Apa yang akan terjadi pada diri seorang manusia kita nggak ngerti. Apa yang terjadi nanti sore saja atau 2 jam yang akan datang kita nggak ngerti. Kita ini dikelilingi hal-hal yang gaib dalam kehidupan kita. Maka daripada itu Allah Subhanahu wa taala banyak menekankan kepada umat manusia agar selalu yaitu beriman, meyakini terhadap yaitu hal-hal yang gaib. Karena hal-hal yang gaib ini adalah yang bisa seorang muslim yaitu meningkatkan keimanan yaitu seorang muslim. Di mana ketika ditanya ainallah, di mana Allah? Tentu Allah itu gaib bagi kita. Sesuatu yang paling gaib adalah gaibnya Allah. Yang paling terbesar gaibnya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala banyak hal-hal Allah sembunyikan tentang kegaiban pada diri seorang manusia. Jikalau Allah buka itu kegaiban kepada diri seorang manusia sebagaimana yang Rasulullah katakan, manusia akan tunggang langgang ketakutan. Bagaimana hal-hal yang gaib Allah akan singkapkan. Allah perlihatkan misalnya itu bentuk jin yang menyeramkan. Bagaimana Allah menyingkap hal-hal yang gaib, apa-apa yang akan terjadi pada diri seorang manusia. Tentu manusia yang tidak kuat iman akan hidupnya stres, akan tertekan. Maka itu hikmahnya Allah tutup tentang kegaiban. Allah tidak pertunjukkan tentang kegaiban kepada umat manusia agar Allah menjaga umat manusia tetap istiqamah. Manusia itu lemah. Manusia itu selemah-lemahnya makhluk. Dipertunjukkan hal yang gaib saja manusia nggak sanggup kita. Kita ini subhanallah, maka dikatakan wahai manusia kalian itu butuh kepada Allah dalam semua aspek kita kehidupan. Kita butuh pertolongan kepada Allah agar kita selamat di dunia ini, agar kita dijauhkan dari bala, agar Allah tuntun dalam kehidupan ini, agar selalu menapaki kehidupan di jalan Allah. Tanpa bantuan Allah tidak bakal kita menjadi seorang muslim yang taat pada Allah Azza wa Jalla. Belum hal-hal yang tadi, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala bentangkan, Allah bukakan hal-hal yang gaib, manusia tidak akan sanggup bisa menerimanya. Manusia ini lemah. Khuliqal insan dha'ifa, dicipta manusia dalam keadaan lemah. Mau lari kemana kita? Ainal mafar, wahai saudaraku. Manusia ini lemah. Mau lari kemana kita sebagai umat manusia? Kalau tidak kita hanya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadzal wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakallah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita sebagai umat manusia agar kita selalu mengikuti Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, dan semua iman-iman yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala hadirkan seorang rasul. Seperti tadi Allah mengatakan wahai manusia, ya ayuhan nas, telah datang kepada kalian seorang rasul bil haqq min rabbikum. Wahai manusia, datang kepada kalian rasul. Ini Allah sudah mengatakan kepada semua umat manusia bahwa Rasulullah SAW seorang rasul itu hadir di tengah manusia untuk diikuti. Maka siapa saja manusia yang tidak mengikuti Rasul akhir zaman, yaitu Muhammad bin Abdullah, pasti sesat. Khatib ulang, siapa saja manusia ini, baik itu muslim, bukan muslim, siapapun manusia sekarang pada zaman kita hidup ini, yang tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sesat dan neraka. Allah sudah mengatakan wahai manusia, telah datang kepada kalian rasul bil haq, dari Rabbmu. Allah mengatakan kepada umat manusia. Bahkan Allah tegaskan barang siapa yang menyelisih rasul sesudah datang yaitu kejelasan dan tidak mengikuti jalannya orang mukmin, neraka. Wa may syaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda
wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul, yang menyelisih Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam setelah datangnya kejelasan petunjuk dan tidak mengikuti jalannya orang mukmin, kata Allah, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia pada jalannya. Dikiranya orang-orang sesat itu tidak Allah pantau. Allah pantau. Kadang-kala orang mengatakan kelompok atau apapun manusia hamba Allah yang sesat, kok bisa banyak pengikut, kok lama dia bertahan? Itu istidraj. Memang Allah ulur dia dengan dosa-dosanya, dengan kesesatannya. Karena Allah katakan nuwallihi ma tawalla, itu adalah istidraj. Kami biarkan dia pada jalannya. Tapi Allah katakan wa nuslihi jahannam, kami akan jebloskan ke neraka. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi siapa saja umat manusia yang tidak mengikuti Muhammad bin Abdullah, sesat dan neraka. Ini keyakinan kita, keyakinan Muslim, keyakinan seorang mukmin. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita bimbingan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita istiqamah. Istiqamah di atas Islam, di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita insya Allah selalu dengan penghabisan umur kita, dengan insya Allah penghabisan umur husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ادخلنا في رحمتك، اللهم ادخلنا في جنتك مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والصلاة. بسم الله.